Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa ayat yang ke-72 dan 73. Temanya masih tentang siap siaga menghadapi musuh. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-72 73 kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum laman la yubti'an wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allah. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, silakan Pak Mandra diulangi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minkum lamayli layubaddi'an wa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya illam akum ma'akum illam akul ma'ahum sahida wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna wa allam takum bainakum la yaqulanna wa allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntu ma'ahum ya laitani kuntu ma'ahum wa afuza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma barik lana bil Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Al-Quran, diberkahi dengan tilawatul Quran, belajar Al-Quran. Masya Allah. Berat apa enggak belajar Quran, Pak Mandra? Berat apa super berat? Hah? Ya, Pak Karno ya, Masya Allah. Kalau pengajian banyak penggemar, kalau jiping banyak penggemar, ya Mas Wawan ya. Makanya ini benar-benar kita itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngikuti pengajian di YouTube itu enak sambil jadi komentator, ya, Masya Allah, ya Allah ya Karim. Nah, baik Mas Toto, ini temanya masih tentang siap siaga menghadapi musuh. Ayat yang ke-1, ayat yang ke-71 udah, ayat yang ke-72 sekarang. Nah, bentuk kewaspadaan apa yang harus kita perhatikan, kehati-hatian yang seperti apa yang harus kita perhatikan, diantaranya adalah ayat yang ke-72. Ayo Mas Toto. Wa inna minkum dan sungguh di antara kalian laman sungguh ada orang yang layubati'an sangat berat berlambat untuk jihad. Nah, jadi di antara kaum muslimin itu ada yang lemah imannya dan ada kategori munafik. Orang yang lemah dan kategori munafik ketika diajak untuk kebaikan, ketika diajak untuk hal-hal yang kaitannya dengan agama, membela agama, pasti ada yang lemah, nggak mau. Dan yang 1001 alasan pokoknya, ya kan? Ini kita mengkaji Al-Quran seperti ini termasuk berjihad apa enggak ini? Berjihad sungguh-sungguh apa enggak? Sungguh-sungguh, karena nggak ada makanan, nggak ada sertifikat, nggak ada ijazah. Ini berat ini berat. Lanjut Mas Toto. Wa in asabatkum, lalu jika menimpa kalian musibah, kematian atau kekalahan, qala, dia berkata, yakni orang yang malas-malas nggak ikut berperang, dan ketika yang berperang itu mendapatkan musibah, kematian atau kekalahan, komennya bagaimana? Qad an'ama Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat alayya, kepadaku. Nah, di dalam tafsirnya komen seperti ini itu berasal dari biraihi, pikirannya sendiri, ya kan? Orang berjihad itu menang ataupun
gugur di medan perang itu tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Mas Koto, kita ngaji dapat ilmu, bisa atau nggak bisa, pinter atau nggak pinter, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah hitung-hitungan, Allah maha segala-galanya, pembalasannya itu. Nah kalau nanti Mas Koto baru ngaji 3 bulan, setengah tahun terus pintar, itu kan ya aneh nanti. Oh kalau untuk Mas Toto kelihatannya setengah tahun belum pintar, pantas lah pintarnya ntar buat anaknya atau cucunya, kan baru pantas kan kayak gitu ya Mas Toto ya. Itu ketika kita nanam pasti kita memetik buahnya, hanya saja kadang yang menikmati buah itu bukan kita, namun anak cucu kita. Kita nggak ngerti, mungkin berkahnya kita ngaji seperti ini, alhamdulillah otak anak kita yang sekolah atau kuliah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak Karno? Setuju ya? Masya Allah, itu anaknya Pak Karno si Lutfi sekarang udah dapat, setelah kuliah dapat pekerjaan, ya alhamdulillah layak ya Pak Karno ya. Kemarin di Telkomsel, terus sekarang pindah kemana Pak? Masya Allah, itu ada jajalan yang diberikan oleh Allah, kemudahan anaknya Pak Mandra kuliah plus dapat sampingan pekerjaan. Aduh ya Allah, udah dapat beasiswa lagi. Itu berkahnya siapa? Ya insya Allah berkah kebaikan orang tuanya, diantaranya ngaji. Lanjut. Islam akun ma'ahum, karena tidak aku menjadi bersama mereka, sahida menyaksikan atau hadir berperang. Nah, jadi ketika orang itu mendapatkan kenyamanan, belum tentu kenyamanan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pikirannya sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat kepadaku. Buktinya sekarang aku selamat. Kalau aku ikut perang aku kan tewas. Terus kalau tewas siapa yang akan memperhatikan keluargaku dan seterusnya seperti itu. Ditipu oleh pikirannya sendiri. Itu di sini diberikan penjelasan. Qad an'amallahu alayya idlam aku ma'ahum syahida. Ya Allah. Jadi di sini diberikan penjelasan bahwa dengan pikirannya sendiri kami tidak mengikuti perang, terus memuji kepada Allah liraihi, karena pikirannya sendiri, karena pendapatnya sendiri, padahal pendapatnya itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ngaji tentunya kita akan rentan untuk tertipu dalam kehidupan. Lanjut Pak Mandra. Ayat 73. Walain, dan sungguh jika asobakum menimpa kalian fadlum minallah, karunia atau kemenangan dari Allah, la yaqulanna, pasti mereka mengatakan atau penyesalan, kaan seakan-akan lam takum bainakum, tidak ada antara kalian, wa bainahu, dan di antara dia mawaddatun, kasih sayang atau persahabatan. Nah itu aneh itu. Jadi ketika menang dia nyesel, seandainya kita gabung perang tentunya kita akan dapat ini. Seolah-olah tidak ada kasih sayang antara si munafik itu dengan Rasulullah dan orang-orang mukmin. Lah gimana nggak ada, kayak nggak kenal aja, gimana udah diajak, udah apa dan segala macam. Giliran berangkat nggak mau, terus giliran kita dapat nyesel dia. Ya, lanjut. Ya laitani, seandainya aku berada ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza, pasti aku menang, fauzan, dengan kemenangan adiman yang besar. Nah, maka dari itu ketika kita mau berjuang ada problem
problem eksternal, ada problem internal. Problem internalnya ya dari kalangan kita sendiri, gembosin apa? Gembosin. Maka dari itu lanjut Mas Toto, diulangi lagi ayat yang ke-71 terjemah bebasnya. Terjemah bebas. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama atau serentak. Baik. Majulah secara berkelompok atau secara serentak. Di ayat yang lain, kalau ada perintah berjihad, kalau ada apa? Perintah berjihad, silahkan dibuka surah yang ke-34, surah yang ke-34. Ya Allah, halaman 433. Ayat yang ke-46, surah Saba ayat yang ke-46. Ini adalah prinsip di dalam menegakkan kebenaran. Lalu bagaimana prinsipnya ini? Baik, saya baca ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'udzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Baik, Mas Toto, diartikan. Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun, dan dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadap azab yang keras. Baik, jadi di sini agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas. Artinya ada yang memberikan makna bahwa melaksanakan perintah Allah itu baik ada temannya atau sendirian, lakukan aja. Jangan nunggu orang kita ngajak. Kalau nggak mau ya sudah, kita berangkat sendiri gitu, ya kan? Jadi yang menilai itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bergantung kesuksesan, yang paling banyak netizen, yang paling banyak viewernya, tapi belum tentu yang banyak viewernya itu lebih baik daripada yang tidak banyak viewer. Betul? Yang subscribe itu belum tentu yang lebih banyak di subscribe itu belum tentu lebih baik daripada yang tidak di subscribe. Yang tidak di subscribe itu bagaimana? Itu guru-guru, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz yang di kampung itu yang tidak terekspos oleh medsos. Emangnya mereka lebih katakanlah terus teknologinya dan segala macam. Tuh, betapa Islam itu sangat istimewa. Jadi falillahi walir rasuli walidil qurba. Jadi untuk tip atau yang perang itu dapat 20% seperlima. Ya Allah ya Karim, betapa luar biasanya itu dikaitkan dengan tafsir Quran. Nah, mohon maaf yang terjadi ini kan internet. Kemarin ada satpam kita ini nanti diedit Mas Toto, diedit. Satpam kita itu security Curug Indah ada kelayakan
mendapatkan militer atau kelayakan yang diterima. Itu bukan berarti apa-apa. Saya dicurhatin, dia apa? Dicurhatin, masya Allah. Ini benar-benar sebenarnya Mas Wawan, kalau segala sesuatu itu proporsional, enak kok. Urusan dunia itu enak. Masalahnya nggak proporsional, ya kan? Satpam itu kan jaga, duel, anak maling dan segala macam. Resikonya kan masalah keselamatan diri. Nah itu kadang-kadang gajinya atau bayarnya tidak sesuai. Nah itu kan ya kurang ideal juga. Maka berangkat dari surah Al-Anfal ayat 41 ini pertanyaan dari Mas Toto bahwa anggaran militer itu standar minimalnya berapa persen? 20%. Ternyata kemarin beberapa tahun yang lalu nggak sampai segitu, Ustaz. Untuk maintenance pesawat tempur aja, kadang-kadang pesawat tempurnya itu mangkrak, nggak ada dana untuk perawatan. Sampai pesawat Hercules dari Jakarta ke jauh sono, ke Irian apa segala macam, kadang angkut penumpang. Tujuannya adalah untuk tambahan bisa. Oh, masya Allah. Pesawat Hercules kadang-kadang ngambil seperti itu. Kan kasihan. Lah yang di darat itu kan tahu sendiri kalau yang di darat yang kerja suka nyetop itu kan, waduh, ya, itu ya karena ya, wah, masya Allah, kasihan. Padahal yang mereka itu para TNI itu kan mempertaruhkan jiwa dan raga demi NKRI. Kadang gajinya kurang layak atau tidak layak. Di era Gus Dur itu TNI gajinya masih ingat itu, Gus Dur itu adalah presiden yang menaikkan gaji TNI. Itu gak bisa dipungkiri, itu jelas. Ya Allah, tujuan agar apa? Ya seperti itulah. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian. Gara-gara Mas Toto akhirnya menyampaikan anggaran militer. Masya Allah. Ini coba yang ngatur anggaran APBN untuk itu siapa, Mas Toto? DPR apa presiden apa staf presiden? Wah, nggak tahu. Jadi anggaran pendidikan, anggaran untuk pembangunan dan segala macam itu rancangan APBN. Misalnya APBN tahun sekian, terus diperuntukkan untuk apa dalam setahun, itu sebenarnya yang kebijakannya itu DPR atau presiden. Ya, Mas Pakar, siapa itu? Dari mana? Menterinya. Terus nanti di ACC oleh DPR. Nah presiden nggak campur tangan, nggak cawe-cawe. ACC. Nah terus ketika di DPR ada banyak tarik ulur kepentingan. Yang tadinya anggarannya 25 malah kadang-kadang jadi 5%. Aduh ya Allah. Nanti 20% itu dibat kemana? Ya, masya Allah. Ya, dibagi rame-rame. Wah, ini jadi politik ya kayak gitu. Mikir politik. Ngaji Quran, coba ngaji Quran kan kemana-mana nih ya, Pak Mandra. Gimana gak pinter? Nah kan kita ngaji Quran pikirannya kan kemana-mana. Tidak hanya untuk masalah ibadah, tapi hal-hal yang lain. Baik, Mas Oto. Berbagi pengetahuan aja Ustadz. Ya. Security atau satpam itu sebetulnya tugas mereka tidak untuk bertempur dengan maling. Ya. Karena mereka bukan pasukan yang dipersenjatai. Betul. Mereka hanya bertugas untuk mengawasi. Begitu ada kemalingan, misalnya kemalingan atau perampokan, mereka tidak dituntut untuk menaklukkan si perampok atau si maling. Tidak. Mereka hanya dituntut untuk melaporkan. Betul. Jadi sebetulnya mereka bukan orang yang dilatih untuk bela diri, untuk duel, untuk memakai senjata, bukan. Tapi mereka memang membawa beberapa alat yang bisa dibilang senjata ringan seperti pentungan dan sebagainya. Tapi tugas mereka tidak untuk
berduel. berduel. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan diluruskan tadi. Ternyata security komplek itu adalah bertugas untuk mengawasi, bukan untuk berduel. Dan kalau ada hal-hal yang misalnya sifatnya kriminal, itu diminta untuk lapor kepada kepolisian. Kurang lebih langkah-langkahnya demikian. Terima kasih Mas Toto atas masukannya. Inilah hikmahnya kalau kita ngaji bareng, akhirnya saling berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.